Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Bertemu lagi dengan saya Bapak Firdaus. Di sini kita akan lagi belajar tentang materi matematika yang pastinya kita akan buat seru ke depan, dan saya akan berusaha untuk agar semua adik-adik di sini menjadi lebih nyaman dan lebih mudah memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Namun, sebelum materi dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan adik-adik masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami dan diaplikasikan di materi-materi berikutnya. Karena di dalam matematika, semua materi saling berkesinambungan. Oke, Bapak pimpin ya. Silakan sebelum kita mulai belajar, kita berdoa. Berdoa seperti ini. Dapat diakhiri. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, apakah adik adik sudah bisa membuka sedikit buku yang akan Bapak bahas? Seperti yang minggu lalu Bapak jelaskan, kita akan bahas apa hari ini? Kayak di judul juga tidak ada. Oke, jika kita berbicara tentang minggu kemarin, kita sudah bahas tentang fungsi itu apa, relasi pun juga. Jadi dimana kita tahu pada minggu kemarin itu adik-adik sudah mengetahui bahwa fungsi itu sudah pasti sebuah relasi, namun relasi itu belum tentu sebuah fungsi, karena ada beberapa persyaratan yang dimiliki oleh fungsi tidak dimiliki oleh relasi. Apa saja, ada yang ingat? Baiklah, Bapak akan ulang. Yang pertama, fungsi itu pasti milik semua anggota di elemen A atau domain itu akan mempunyai pasangan di himpunan B ya sebagai kedoman. Jadi tidak ada himpunan A yang jomblo atau tidak memiliki pasangan. Itu salah satu syarat yang tidak dimiliki oleh relasi dan hanya dimiliki oleh fungsi. Untuk hari ini, sebelum kita mulai, kita lihat dulu seperti biasa, kita lihat beberapa gambar yang akan Bapak berikan. Jadi Bapak akan tanya, apakah kalian tahu atau mengerti gak gambar-gambar apa yang akan Bapak berikan? Oke, yang pertama, cukup terkenal ya di dunia sahabat TV ini. Alat ini cukup dibutuhkan dan dicari di mana-mana, bahkan dicari yang paling murah kalau ada. Ya, itu adalah handphone. Kita lihat di sana. Kenapa Bapak beritahu? Kan Bapak mau bertanya pada saya. Nah, ini yang kedua. Itu ada sepatu sandal. Ada pacak. Kalian tahu pacak? Ya, itu pacak. Kalau di rumahnya Bapak itu namanya pacak. Ada sepatu tinggi, Bapak tidak pakai karena nggak bisa. Meskipun Bapak kecil, pakai gitu juga ada cocok. Selanjutnya ada tank. Oh, ada tank. Kok ada tank? Ada tank, ada sepeda juga. Apa pendapat kalian ketika kalian melihat benda-benda di bawah di layar tersebut? Benda-benda di atas pasti adik-adik sudah sering jumpai ya di rumah, seperti handphone, sandal, sepeda motor. Pasti semuanya sudah tidak asing lagi melihat di rumah. Ada semuanya kan? Ada kalian yang tidak punya handphone, pasti ada lah kan kalian sekolahnya dari. Mengenai gambar-gambar di atas, sebelum kita lanjut ke materi, kita harus tahu tujuan kita belajar ini itu apa. Yang pertama, setelah belajar ini, Bapak harap adik-adik itu paham definisi dari fungsi korespondensi satu-satu. Apa itu, Pak? Ya, makanya itu kan pelajarannya nanti Bapak jelaskan. Yang kedua, Bapak harap kita juga bisa belajar bersama tentang istilah-istilah apa saja sebenarnya dari fungsi. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana cara mensajikan fungsi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi atau persamaan fungsi, tabel, dan dalam bentuk grafik. Kalau kemarin kan sudah kita belajar tentang relasi dalam bentuk pasangan berurutan, apalagi diagram panah, lagi dan koordinat diagram persegi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita mensajikan sebuah fungsi. Kan relasi juga sekarang fungsi. Oke, kita masuk ke pembelajaran pertama, itu korespondensi satu-satu. Ada yang pernah dengar atau pernah baca korespondensi? Cukup aneh dan satu-satu. Yang Bapak paham hanya satu-satu. Ya. Yang kalian tahu nggak satu-satu? Berarti satu-satu. Sudah itu ditancapkan di pikiran kita. Korespondensi satu-satu. Ini ada penjelasannya. Korespondensi satu-satu memiliki syarat atau ialah sebuah fungsi yang setiap anggota A atau domain dipasangkan dengan tepat satu anggota B.
atau kodomain. Oke, tepat satu. Ingat ya, tepat satu. Dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A, dan begitu pun sebaliknya. Jadi korespondensi satu-satu ini bisa kita sebutkan bahwasanya di mana semua anggota di himpunan A yang sebagai domain itu terpasangkan tepat satu di anggota B sebagai kodomain. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya apa? Pasangan mereka, pasangan antara A dan B ini anggotanya tidak ada yang bercabang. Jadi tidak ada anggota yang memiliki dua pasangan. Jadi semuanya hanya satu pasangan seumur hidupnya dunia akhirat. Oke, sebelum kita lanjut, sebenarnya dengan adanya syarat ini mungkin agak ada hubungan dengan yang tadi. Kira-kira ada yang tahu nggak hubungannya dengan handphone, kendaraan, kendaraan? Nah, itu ada tank. Kalau di rumah ada yang punya tank. Hubungannya adalah semua kalian pasti punya sandal yang itu bukan milik yang lain. Misalnya kalian punya sepatu, ukuran sepatunya kalian itu hanya kalian yang sama. Gak mungkin kan ukurannya kalian dari kampung kecil sepatunya digunakan oleh ayah kalian atau adik kalian, kan kakinya berbeda. Begitupun dengan sepeda, dengan kendaraan, itu kendaraannya kayak yang kendaraan anggap saja ya, apa tahu ada yang megang tank di rumahnya. Gak mungkin apa ya, kayak diri kita ini mempunyai sepeda, itu sepeda motorku, itu skuter itu sepeda motor bersama. Pastinya ada sebuah, kalian tuh memiliki benda yang itu hanya dimiliki untuk kalian, dan itu bukan milik siapapun. Itu jadi makanya kenapa anggota yang bulan A itu dalam korespondensi satu-satu, di mana anggota A sebagai domain itu hanya punya satu pasangan di anggota B. Beda lagi ceritanya dengan yang kemarin tentang relasi atau fusi, di mana satu anak bisa memiliki 5 warna yang dia sukai, ya kan, benar. Tapi satu anak hanya memiliki satu nomor sepatu yang dia bisa pakai. Gak mungkin satu anak bisa memakai sepatu ukuran 5 cm, 35 cm dan lain sebagainya. Gak mungkin, pasti mereka hanya memiliki satu sepatu yang bisa pakai. Itu. Oke, untuk melatih ketajaman kita tentang korespondensi satu-satu, di sini Bapak punya beberapa diagram panah. Mari kita coba. Oke, yang pertama ini, menurut kalian diagram panah ini merupakan fungsi atau bukan? Kalau menurut Bapak, dia fungsi. Kenapa? Karena semua anggota A-nya memiliki pasangan. Yang kedua, apakah dia itu berkorespondensi satu-satu? Ada yang tahu alasannya kenapa? Sesuai syaratnya, ya kan? Setiap anggota A hanya memiliki satu pasangan di B. Itu kan dibalik. Bisa lihat dikit diagram panah. Fungsi tersebut memenuhi persyaratan itu, maka oleh karena itu kita sebut atau simpulkan bahwasanya dia diagram panah itu berkorespondensi satu-satu. Oke, ini gambar kedua. Dia fungsi atau bukan? Jawabannya adalah ya, dia fungsi. Kenapa dia fungsi? Alasannya satu, yaitu di mana anggota A sebagai domain memiliki pasangan di anggota B sebagai domain. Tapi dia tidak berkorespondensi satu-satu. Kenapa? Ya benar karena anggota B ada satu pasangan, yaitu Z, tidak memiliki pasangan. Jadi dia tidak berkorespondensi satu-satu. Jadi satu ciri-ciri kalian bisa menyebutkan bahwa yang fungsi itu tidak berkorespondensi satu-satu ialah di mana anggota B-nya ada satu saja yang tidak memiliki pasangan. Fix, dia jomblo. Bukan jomblo, dia merupakan korespondensi satu-satu. Bagaimana dengan contoh yang ketiga? Kalau menurut Bapak sih fungsi. Ya, benar itu fungsi. Apakah dia berkorespondensi satu-satu? Jelas. Ya, semuanya parahnya hanya tidak ada yang bercabang. Semuanya hanya mengarah kepada satu pasangan. Contoh yang ketiga, gimana? Apakah dia fungsi? Ya, dia fungsi. Apakah dia berkorespondensi satu-satu? Ya, dia berkorespondensi satu-satu. Ini bukan contoh terakhir. Mungkin ada yang ingin membantu. Dia melakukan fungsi atau tidak? Fungsi? Bapak kira itu bukan fungsi. Ada yang tahu kenapa? Ya, benar. Ada satu anggota di himpunan A yang
yang berlaku sebagai domain itu tidak mempunyai pasangan di himpunan B, sehingga padahal salah satu syarat dari fungsi itu adalah semua anggota himpunan A atau domain itu harus berpasangan. Oleh karena itu dia itu relasi tapi bukan apa dia berkorespondensi satu-satu. Tidak jelas tidak, karena fungsi saja tidak, apalagi korespondensi. Iya. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang istilah-istilah apa saja yang ada di fungsi yang harus kita pahami agar kita mudah dalam mempelajari fungsi ini. Yang pertama kita harus belajar tentang domain. Kenapa tadi sering muncul kata-kata domain, Pak? Nah, domain domain sendiri adalah memiliki seluruh anggota himpunan A atau daerah asal yang biasanya terletak di sebelah kiri. Jadi kalau kalian melihat himpunan ada A dan B, yang A atau yang terletak di sebelah kiri atau di asal atau yang ada di pangkal dari sebuah mana, itu merupakan domain. Kita sebutnya domain, ya. Biasanya ada di sebelah kiri, himpunan pertama. Nah, itu domain. Ya. Dan di sini kenapa ada X? Biasanya nanti kita jarang menggunakan himpunan A, himpunan B, dan C, karena dalam itu kita untuk memudahkan kita mempelajarinya, kita akan menggunakan istilah X untuk domain atau daerah asal. Daerah yang akan kita gunakan, yang kita telah ketahui pertama kali. Itu. Oke, sudah paham domain kan? Yang mana yang disebut domain itu yang asal, yang pertama ya, asal. Dan yang kedua sekarang, kodomain. Jadi kita menggunakan kodomain. Nah, kodomain di sini memiliki arti seluruh anggota himpunan daerah kawan yang biasanya terletak di sebelah kanan. Ini kan pilih lagi sebelah kanan. Oke, ini yang terletak di sebelah kanan. Jadi kan ada dua himpunannya di kiri dan kanan. Nah, kalau A bisa di kiri dan B bisa di kanan. Nah, untuk himpunan yang B ini itu kita sebut dengan kodomain, di mana kita bisa melambangkannya dengan Y. Jadi Y sama dengan kodomain atau sama dengan daerah kawan, yaitu biasanya himpunan B. Itu biasanya kanannya. Mari kita membayangkan bersama-sama bagaimana tulisan itu menjadi kanan. Yang terakhir, yang ketiga ialah range. Biasanya kita lambangkan dengan FX atau daerah hasil, di mana hasil himpunan yang memiliki arti hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan daerah asal. Oke. Jadi jika kalian lihat di sini, nah di sini itu terdapat himpunan A dan himpunan B. Benar? Setuju? Deal? Oke, deal. Di himpunan A kita mempunyai elemen anggota A, B, dan C. Dan di himpunan B kita memiliki X, Y, dan Z. Oke, sekarang kita upgrade kata-kata kita menjadi domain, kodomain, dan range. Di domain F atau domain A itu ada A, B, dan C. Sedangkan di kodomain ada X, Y, dan Z. Sudah paham yang dimaksud domain? Dan range, manakah yang disebut range? Range itu daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan daerah asal. X, apakah X mempunyai pasangan di daerah A? Benar, X mempunyai, berarti X merupakan ring. Y juga ring. Tapi Z, kita lihat lagi di Z ini. Kita lihat, apakah Z memiliki pasangan di daerah asal? Tidak, Z tidak memiliki pasangan. Berarti kita dapat simpulkan bahwa Z ini bukan ring, tapi Z ini kodomain. Jadi ring sudah pasti kodomain, namun kodomain belum tentu ring. Letaknya ring di mana? Ring pasti terletak di kodomain, ya, di sebelah kanan atau di himpunan kedua, di himpunan tujuan. Sedangkan di himpunan awal yang ada di pangkal panah itu merupakan domain atau himpunan asal daerah. Jadi pahami. Jika Anda bingung, silakan dicatat di bukunya. Tanyakan nanti ketika waktu jadi. Oke, next. Selanjutnya kita akan mempelajari cara menyajikan makanan. Kok makanan? Bapak. Cara menyajikan fungsi. Ya, jadi fungsi itu bentuknya meskipun seperti ini, ya itu kan nggak enak. Jadi kita bisa sajikan dalam bentuk yang lebih unik. Ya, ini unik dan kita bisa mudah untuk memahaminya. Oke, di sini Bapak punya contoh soal yaitu dikotomi fungsi F. Nah, kok fungsi F maksudnya Bapak? Di dalam materi fungsi itu banyak sekali simbol kita bisa gunakan untuk permudah pekerjaan kita. Contohnya untuk fungsi ini bisa kita misalkan dengan huruf F. Ada 3 huruf yang biasanya kita gunakan. Jadi ada F, G, dan H. Jadi di sini Bapak gunakan fungsi F. Jadi fungsi F, fungsi C boleh, fungsi X boleh, fungsi M boleh. Tapi biasanya kita menggunakan yang S, G, dan H agar lebih mudah. Jadi kita gunakan fungsi F.
Ini hanya untuk mempermudah kita aja. Fungsi f memetakan, jadi cara membacanya diketahui fungsi f memetakan, jadi memetakan a ke b. Oke, berarti memetakan a ke b, domain ke kodomain. Dengan a sama dengan anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan yang B memiliki anggota 3, 6, 9, 12, dan 15. Relasi fungsi f dinyatakan dengan 3 kali dari. Oke. 3 kali dari sini. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara memetakan fungsi yang ada dua himpunan di sini dengan relasi yang 3 kali dari. Menggunakan yang pertama, kita akan menggunakan dengan diagram panah. Ini merupakan salah satu cara yang paling mudah menurut Bapak, yang dimana kita membuat dua kotak, boleh dua lingkaran, dua ketupat, kalian gimana kalian senang untuk melihatnya. Bapak ini menggunakan dua kotak. Untuk himpunan A kita tulis 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B kita tulis 3, 6, 9, 12, dan 15. Selanjutnya kita akan memetakan atau menghubungkan atau merelasikan A dan B. Oke, kita baca lagi. 3 kali dari 1. Nah, 3 kalinya kan 1, ini 3 kalinya yaitu adalah 3. Untuk kali ini kan 3, berarti dia akan memiliki pasangan dengan untuk 2. 2 3 kalinya adalah 6. Bagus. Untuk 3, 9, dan 4, 12. 15 harusnya di berapa? Kalau Bapak harusnya nambahin di sini berapa? Ya, harusnya ada 5. 5 3 kali dari 3 kalinya adalah 15. Namun di sini karena himpunan A hanya 1 sampai dengan 4, otomatis anggota di kodomain atau di himpunan B yang 15 tidak memiliki pasangan. Jadi di sini Bapak tanya, di manakah yang merupakan apa saja yang angka yang termasuk domain? 1, 2, 3, dan 4. Yang kodomain 3, 6, 9, 12. Jangan lupa yang 15. Karena jika kalian tidak menyebutkan 15, itu bukan kodomain, tapi itu sudah termasuk dengan ring. Karena ring adalah daerah hasil di mana anggota himpunan B sebagai kodoman terpasangkan oleh anggota yang ada di himpunan A. Seperti itu menggunakan diagram panah. Cukup. Selanjutnya ada cara selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mengkaji. Ya, himpunan pasangan berurutan. Ini sudah dipelajari kemarin di materi relasi ya. Jadi untuk membuat himpunan yang pertama kita tulis F sebagai melambangkan fungsi ya, tadi kita F, G, dan F. Karena di soal itu F maka kita tulis F sama dengan kurung kurawal buka lalu diisi pasangan yang pertama. Jadi urut, jadi yang pertama 1, 2, yang urut yang mana? Yang urut jadi yang domain. Kita ngikuti yang domain. 1, 2, 3 itu depannya urutan. Setelah itu di pasangan pertama 1 berpasangan dengan siapa tadi? Ya, 1 berpasangan dengan 3. Berarti 1,3. Dan untuk 2 dengan 6 2,6 dan seterusnya. Lupa 15-nya mana? Ingat, 15 tidak memiliki pasangan. Jadi dia bukan ring. Jadi bisa disebutkan bahwasanya isi dari himpunan pasangan berurutan ini, himpunan pasangan berurutan ini adalah pasangan dari domain dan ring. Ya, sedangkan yang tidak punya pasangan tidak masuk. Oke, selanjutnya adalah kita bisa menggunakan persamaan fungsi. Kita bisa mensajikannya dengan ini, di mana fx ini merupakan ring tadi kita bahas dan sama dengan 3x. Jadi fx ini merupakan anggota yang ada di B yang memiliki pasangan di domain, di mana x-nya ini tadi adalah domain. Jadi fx misalnya kita coba 1, 3, kita substitusikan menggantikan x dengan angka 1 kali 3, berarti fx-nya 3. Seperti di tadi yang ini seperti ini ya. Itu untuk menjangkitkan tentang persamaan fungsi. Jadi kita membuat di mana relasinya ini dengan 3 kali ini adalah dua pertama. Cara keempat adalah tinggal 2 cara lagi. Nah, yang selanjutnya ini kita bisa menggunakan ini apa ya namanya? Sebuah tabel ya. Ini sebuah tabel di mana isinya ini adalah ada domain dan ring. Ya ingat, isinya domain dan ring. Oke. Kenapa? Nah, yang X ini merupakan anggota domain, sedangkan di bawahnya adalah Y atau FX.
Loh kok iya atau fx Pak? Ya jelas kan, dimana fx ini sudah bagian dari y, jadi fx pasti sama dengan y. Ya, namun y belum tentu fx. Kenapa? Karena tergantung tadi dia tuh ring atau bukan. Jadi di sini kita bisa ditulis y sama dengan fx sama dengan 3x. Kenapa ada 3x? Karena tadi kita sempat menggunakan mana? Kita menggunakan ini yang persamaan fungsinya dari relasi ini ya. Jadi di fx sama dengan 3x. Sehingga kita di dalam tabel ini, kenapa ini 1, 3? Karena 1, jika x-nya 1, ini baca gini, jika x-nya 1, maka y-nya sama dengan 3. Dari mana 1 disubstitusikan ke x? Bisa dipahami? Selanjutnya, jika x-nya 2, maka y-nya berapa? Jika x-nya 3, dan begitu saja. Bingung? Silakan ditulis dan tanyakan nanti ya kita. Oke, selanjutnya dengan grafik fungsi. Nah, ini merupakan hasil terakhir dari penyajian, dimana tadi kita sudah belajar tentang diagram panah. Diagram panah kita menggunakan himpunan. Selanjutnya kita gunakan, yuk, yang ketiga, persamaan fungsi. Selanjutnya disajikan dengan tabel fungsi. Terakhir kita sajikan dengan grafik fungsi. Bagaimana cara mensajikannya? Yang pertama, sudah pasti kita menggunakan koordinat kartesium, sebuah bidang koordinat ya. Yang kedua, kita harus memiliki koordinatnya. Dari mana kita tahu koordinatnya? Kita dapat mengetahui dari tabel fungsi yang tadi. Dari mana kita bisa mendapatkan tabel fungsi? Kita harus memahami dulu apa persamaan fungsinya. Oke, di sini persamaan fungsinya tadi kebetulan 3x. Ya, dan kita cari dulu kodomennya apa. Lalu ingat kembali dalam bab 2 pada kita waktu kita mempelajari koordinat kartesium, ada enggak? Gimana cara mencari titik koordinatnya? Ya, titik koordinat itu merupakan pasangan dari x dan y ya. Jadi di sini jika x-nya 1, y-nya 3, bagaimana tulisnya? 1,3 atau 3,1? Benar. Tulis x-nya terlebih dahulu yaitu 1,3. Koordinat selanjutnya 2,6, 3,9 dan hingga kita mendapatkan grafik seperti ini. 1,3, 2,6 dan seterusnya. Ini juga kita dapat tarik sebuah garis lurus sehingga terlihat jelas. Ada yang kurang paham? Ya, silakan dihimpun dan ditanyakan nanti selanjutnya. Ini kenapa bukan? Oke, setelah kita belajar ini dari bentuk rangkuman materinya itu apa sih kesimpulan dari kita pelajari pada hari ini? Apa saja? Soal sudah. Oke, yang pertama kita telah belajar mengenai ya tentang korespondensi satu-satu, di mana syaratnya setiap anggota A dan B harus berpasangan satu, tidak ada yang berjabak. Selanjutnya kita belajar apa nanti? Kita sudah belajar tentang menjawab dan sudah tentang apa? Tentang istilah ya, ada pada fungsi, ada domain, dan ring. Tahu kan kedomain apa, ring apa? Yang terakhir baru saja kita pelajari tentang penyajian fungsi. Ada berapa? Ada 5. Itu diajukan dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, persamaan fungsi, tabel fungsi dan grafik. Oke, saya rasa sudah cukup materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Seperti biasa, untuk mempertajam pengetahuan kita tentang materi yang telah kita kerjakan, yang telah kita pelajari, maka kita harus berlatih. Latihannya mana? Oke, ini dia latihannya. Oke, setelah mengerjakan, jika sudah, seperti biasa, cara penggunaannya tetap sama yang kemarin. Oke, Bapak rasa cukup untuk hari ini. Semoga kalian bisa mendapat ilmu yang barokah dan tetap kalian bisa mengaplikasikannya terhadap ilmu yang lain untuk bermanfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa sesuai keyakinan. Berdoa dimulai. Selesai. Mungkin sekian dari Bapak. Tetap semangat. Jangan menunda pekerjaan. Ingat, pekerjaan yang kecil jika kalian tunda akan menjadi besar. Oke, yang tunda cepat kerjakan.
agar kalian bisa mengerjakan tanggung jawab ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.